Melalui Muzakarah Haji 2024, Kementerian Agama bersama Badan Penyelenggara Haji sampaikan komitmen membangun lembaga bersih dan akuntabilitas serta spirit anti korupsi dalam isu perhajian. Hal ini ditenggarai sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam menggawangi Haji Indonesia dan juga terkait tata kelola pemerintahan yang bersih bagi setiap kementerian dan badan pada Kabinet Merah Putih. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menyampaikan penegasannya terkait komitmen kelembagaan yang bersih yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada semua unsur Kabinet Merah Putih agar berkomitmen untuk membersihkan kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya dari korupsi. Terkait hal ini dalam momentum Muzakarah Haji 2024, Menteri Agama akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan dan KPK untuk melakukan bersih-bersih dari korupsi di Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Agama pada pembukaan Muzakarah Perhajian di IAI Persis Bandung yang diadakan mulai tanggal 7 hingga 9 November 2024. Muzakarah membahas mengenai teknis pelaksanaan haji, seperti skema murur, tanazul, dan pembahasan mengenai pengaturan dana haji. Tentang beberapa hal yang sifatnya krusial untuk pelaksanaan ibadah haji kita nanti yang akan datang. Pertama yang kita akan bahas untuk menyangkut masalah murur. Ya. Apa itu murur? Murur itu kan di dalam kitab-kitab fikih berbunyi al-mabitu bi Musdalifah. Kita bermalam di Musdalifah. Berarti kita harus tiduran bermalam ya. Melewati malam hari di Musdalifah. Tapi dalam kondisi yang sangat padat, di tempat yang sangat terbatas, di atas kendaraan yang begitu banyak, maka muncul inisiatif. Bagaimana kalau kita nggak turun di mobil? Ya, kita anggaplah melewati Musdalifah itu dalam kondisi macet berjam-jam. Apakah itu bisa dianggap sebagai bagian daripada mabit? Nah, itu namanya murur. Jadi tidak turun di mobil, hanya istirahat di mobil. Mungkin juga sedikit jalan-jalan sedikit mobilnya itu. Kalau lagi macet itu ya kita bisa mengukur waktu. Ya. Itu ada pembahasan. Nah, itu juga nanti ada informasi lebih mikro tentang pengalaman dari tahun ke tahun di Musdalifah ini. Kemudian yang kedua ada tanazul. Tanazul ini tidak menetap tinggal di dalam kemah di Mina ya, karena mungkin ada banyak persoalan, tapi itu dia ke tempat di luar Mina dan mungkin ada hotel, ada tempat di sana. Itu nanti kita akan lihat seperti apa modelnya. Saya tidak ingin mendefinisikan di sini, tapi yang jelas bahwa ada alternatif, tidak mesti harus nginap, tetapi tanazul, dan itu memang dimungkinkan, tetapi persoalannya banyak. Maka itu juga nanti akan kita bicarakan lebih detail di bawah pengalaman teman-teman petugas haji di Mekah juga. Senada dengan Menteri Agama, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dhanil Anzar Simanjuntak juga menyampaikan komitmen tegas berkaitan dengan penyelenggaraan haji nantinya. Selain sinergi bersama, Kementerian Agama BPHRI akan terus menekankan isu anti korupsi, transparansi, dan akuntabilitas dalam perhajian Indonesia. Ini masih bersama-sama nih pelaksanaan penyelenggaraan haji ke depan. Perlu dirumuskan juga komitmen terkait dengan transparansi, akuntabilitas yang juga tadi juga disampaikan oleh Pak Menteri Agama, karena salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto ketika membentuk Badan Penyelenggara Haji ini adalah bagaimana menghadirkan penyelenggaraan haji yang akuntabel, yang transparan, anti korupsi. Itu jadi catatan penting dan harus dipastikan dengan akuntabilitas, transparansi, dan anti korupsi itu, maka penyelenggaraan haji yang aman, nyaman, yang ekonomis, efisien, dan efektif itu bisa terjadi. Jadi tentu kami juga menitipkan ke forum Muzakarah ini terkait dengan
isu-isu transparansi, akuntabilitas, dan anti korupsi itu. Daniel menambahkan harapannya agar badan penyelenggara haji yang menjadi salah satu badan yang dibentuk pemerintah dapat terus berkolaborasi dalam penanganan penyelenggaraan haji di tahun 2025, sehingga kebutuhan para jamaah haji dapat terpenuhi. Dan transisi peralihan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara Haji dapat berjalan lancar. Dimensi yang lain. Oleh sebab itu kami punya harapan yang sangat banyak terkait dengan keberadaan kami sebagai badan baru, dan tentu kami sangat membutuhkan dukungan dari Kementerian Agama, membutuhkan dukungan dari Komisi 8 sebagai mitra dari Kementerian Agama, dan insya Allah juga mitra bagi badan penyelenggara haji. Dan sebagai pendatang baru, sebagai institusi baru, tentu perlu banyak masukan, perlu banyak mendengar, dan perlu banyak belajar. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan muzakarah perhajian Indonesia ini bisa berjalan sukses dan memberikan banyak pencerahan, kebaikan bagi perhajian Indonesia di masa yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim TVMU memberitakan dari Bandung, Jawa Barat.